Berabad-abad silam, di jantung Pulau Jawa, berdirilah sebuah daerah yang dikenal dengan nama Selarong. Wilayah ini dulunya makmur, dikelilingi oleh alam yang subur. Namun pada suatu masa, Selarong menghadapi ujian berat. Musim kemarau yang panjang melanda, membawa kekeringan luar biasa yang melumpuhkan kehidupan masyarakatnya. Air yang biasanya mengalir tenang di sungai-sungai kini mengering. Tanah retak-retak, ladang gagal panen, dan penduduk mulai gelisah karena kehausan dan kelaparan. Penguasa daerah pun tak tinggal diam. Ia telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi bencana ini, dan salah satu solusi yang diusahakan adalah membangun belik. Belik adalah galian tanah yang dibuat di sekitar aliran sungai. Dalam kondisi normal, air dari sungai akan dialirkan ke belik, yang kemudian digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, hingga menyiram tanaman. Namun, upaya itu tak membuahkan hasil. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan ikut mengering. Belik pun tak terisi setetes pun air. Harapan mulai pupus. Alam seolah menutup pintu kehidupan dari bumi Selarong. Di tengah keputusasaan itu, muncul sosok misterius seorang pemuda asing yang menunggangi kuda melintasi wilayah kering kerontang itu. Dengan wajah penuh iba, ia mengelilingi desa, mengamati dengan seksama kondisi Selarong yang dilanda nestapa. Saat matanya tertumbuk pada belik yang kering, ia menghentikan kudanya, lalu mengusap wajah dan melafalkan sesuatu dengan lirih. Sontak, warga yang menyaksikan gelagat aneh itu pun penasaran dan curiga. Mereka akhirnya membawa pemuda itu menghadap sang penguasa. Di hadapan pemimpin wilayah, pemuda tersebut hanya diam saat ditanya identitas dan maksud kedatangannya. Kesabaran sang penguasa pun habis. Dengan geram, ia memerintahkan para pengawal untuk memenjarakan si pemuda yang dianggap tak sopan. Namun anehnya, pemuda itu tak memberontak sedikit pun. Ia pasrah saat tangannya diraih dan dibawa ke balik jeruji besi. Hari demi hari berlalu, tapi keanehan pemuda itu tak berhenti di sana. Di dalam penjara, ia kerap melakukan gerakan-gerakan yang tak dipahami siapapun. Ia berdiri menghadap barat, mengangkat kedua tangan, lalu meletakkannya di atas perut sembari membungkuk. Ia kemudian menunduk hingga dahinya menyentuh tanah, lalu mengulangi gerakan itu berulang-ulang. Di akhir ritual, ia menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu mengusapkan kedua telapak tangan ke wajahnya. Meski perilakunya tampak asing, penguasa tidak memperlakukannya dengan semena-mena. Makanan dan kebutuhan pokok tetap diberikan. Pemuda itu tetap diberi tempat untuk berteduh. Meski hanya sebatas sel sederhana. 8 hari telah berlalu sejak ia pertama kali datang. Pada hari itu, ia kembali melakukan gerakan-gerakan anehnya. Namun kali ini, langit tiba-tiba berubah. Awan hitam menggantung pekat di atas Selarong. Dan tak lama kemudian, hujan deras pun turun membasahi bumi yang gersang itu. Suasana berubah total. Masyarakat keluar dari rumah-rumah mereka, bersorak kegirangan, menari di bawah guyuran hujan yang sudah lama dirindukan. Suara mereka menggema ke seluruh penjuru. Banyu, 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 air, air, air. Namun ada pula yang berteriak, emas, emas, emas. Bagi mereka, turunnya hujan saat itu bagaikan emas yang turun dari langit, harta yang tak ternilai harganya setelah sekian lama paceklik melanda. Melihat kegembiraan itu, pemuda misterius itu akhirnya berbicara untuk pertama kalinya di hadapan sang penguasa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengembara yang tengah menuntut ilmu. Ia menjelaskan bahwa selama 7 hari terakhir, ia menjalankan amanat gurunya untuk berdiam diri dan tidak berbicara satu kata pun sebuah laku spiritual yang tengah ia jalani. Mendengar penjelasan itu, penguasa daerah langsung menyadari kesalahannya. Ia meminta maaf dan segera membebaskan pemuda itu dari penjara. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas turunnya hujan, ia mengambil keputusan besar, mengganti nama Selarong menjadi Banyumas, sebuah nama yang berarti air yang berharga, atau air yang bermanfaat, untuk mengenang peristiwa luar biasa itu.